Ya. Kita akan lihat apa sih satu kenyataan di dalam pelajaran hati Bapak ini. Semua ngelihat ya? Oke, boleh klik Mbak Rohana. Nah, realitasnya ada kenyataan yang apa? Yang kita akan perhatikan di sini. 38% anak di Western world, di dunia barat, hidup tanpa ayah biologis. Jadi, tahun 99 itu hanya 38%. Nah, tahun 1960 itu 17,5%. Ada peningkatan hampir 2 kali lipat selama 30 tahun. Dan hari ini di Indonesia saya tidak tahu berapa, tapi yang pasti di dunia barat hampir 40% sekarang. Hidup tanpa ayah itu hubungannya erat dengan mimpi buruk masyarakat. Jadi anak remaja setelah disurvei, kebanyakan mereka yang tidak punya bapak itu suka bawa pistol. Gadis remaja dengan bayi, artinya hamil di luar nikahnya lebih besar. Lebih dari 50% anak menghabiskan setengah hidup mereka tanpa ayah. Jadi kalau setengah hidup mereka tanpa ayah, ini yang terjadi. Gadis remaja dengan bayi. Nah, gadis dengan bayi itu artinya apa? Bapaknya kita nggak tahu siapa ya. Oke, lanjut. 46% keluarga dengan anak yang dipimpin oleh seorang ibu saja hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi, kalau hanya seorang ibu, ya, dari 100 orang keluarga, 46 keluarga itu garis kemiskinan. Oke. Kalau ada 100 orang di penjara, 43-nya itu rata-rata tidak punya bapak. Atau dia punya bapak tapi hubungannya tidak baik. Atau dia punya bapak udah meninggal. Atau dia punya bapak tapi musuhan. Tanpa bapak dapat dipastikan sebagai penyebab untuk aktivitas kriminal. Jadi hidup tanpa bapak itu cenderung menjadi seorang kriminal. Pakar sosiologi sekarang telah menghubungkan ketiadaan ayah dengan drop out. Betul lah. Jobless, tidak bekerja, kecanduan obat dan segalanya. Ini realitas yang terjadi kalau hidup tanpa ayah biologis. Kenapa bapak itu penting? Seorang pria, bapak, adalah sumber dalam sebuah keluarga. Jika sumber itu rusak, maka akan rusak juga anggota keluarga yang lain. Perhatikan baik-baik, banyak rumah tangga hancur, anak berontak bukan karena mama, tapi karena bapak. Mama itu biasanya senasib dengan anak-anak. Betul Ibu ya? Ketika bapak itu sumber. Jadi anak itu lihat bapak. Alkitab mencatat tuh bapak semua. Anak Yakub ada 13, tapi satu nggak ditulis kan? Si Dina. Dia, bapak itu sumber. Dia sumber pengajaran. Dia sumber berkat. Dia sumber segalanya. Nah kalau bapaknya rusak, bapaknya nggak pernah berdoa, bapaknya preman, kalau pukul anak kayak kesurupan, kalau di luar baik sama anak tetangga, di rumah jahat sama kita. Bapak seperti itu kira-kira menyenangkan gak? Halo? Bisa di depan? Bapak seperti itu menyenangkan gak? Gak menyenangkan kan? Sama tetangga baik, sama kita sedikit pukul. Nah kalau bapak seperti itu, bertahun-tahun kita bersama-sama dengan bapak seperti itu, saya pikir akan rusak kita. Seorang pria atau bapak adalah sumber dalam sebuah keluarga. Setuju? Jika bapak-bapaknya rusak, ayahnya rusak, maka akan rusak juga anggota keluarga lainnya. Lanjut. Bahkan yang lebih parah lagi adalah anak-anak tidak dapat mengenal Allah sebagai bapak yang baik. Saya ingin jelaskan seperti ini. Hanya di orang Kristenlah Allah dikenal sebagai bapak. Betul nggak? Pertanyaannya begini, kalau kita punya bapak itu galak, kira-kira pasti gambaran kita tentang Allah bapak itu pasti sama seperti bapak kita. Karena kenapa? Apa yang kita lihat, bapak yang kita lihat, merupakan contoh dari bapak sorgawi. Karena ucapan bapak, ada satu kesaksian dari seorang mantan penjahat, namanya Bapak Ali Sadikin. Dia punya anak gadis. Jadi bapak ini setiap pulang ke rumah, bawa perempuan. Tahu perempuan? Ya bahasa kasarnya apa ya, perempuan nakal lah. Jadi anak ini setiap hari dia lihat bapaknya bawa perempuan nakal di depan mamanya, ngerti nggak? Nah, suatu ketika mamanya marah, si Bapak Ali Sadikin ini keluarkan pistol,
taruh pistol di mulut mamanya, di depan anaknya. Pertanyaan saya, kira-kira anaknya bagaimana? Senang atau nangis? Senang atau nangis? Semenjak itu, sang anak tidak mau negor bapak lagi. Dia bilang begini, kalau aku besar, aku mau bunuh bapakku. Kenapa? Karena dia jahat sama mamaku. Dan anak ini tidak mau kenal Tuhan, karena dalam pandangan dia, bapakku aja begitu, apalagi bapak di sorga. Tapi puji Tuhan dia dipulihkan. Bayangkan, hampir 20 tahun anak ini kepahitan sama bapaknya. Dia bilang gini, aku mau pintar, aku mau hebat, aku mau bunuh bapakku. Dan kemarin bapak itu bersaksi di depan kita, bapak itu menangis. Dia bilang gini, saya bersyukur, saya bertobat. Kalau tidak, keluarga kami hancur. Jadi ngerti di sini bahwa kalau anak-anak tidak memiliki figur bapak atau ayah yang baik, dia akan sukar mengenal Allah. Filipus dalam Alkitab berkata begini, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Sebuah survei yang diadakan oleh Dr. Joyce Brother. Jadi dia diselidiki gini. Kalau anak itu dekat dengan bapaknya, anak itu diasuh oleh bapaknya dengan baik, maka 40% dari mereka akan mengatakan bahwa anak-anak itu makin pintar. Tambah pintar. Yang kedua, lebih baik empatinya. Jadi dia lebih suka care sama orang gitu. Care. Kamu sakit apa? Kamu ada masalah apa? Lebih care. Kenapa? Karena hubungan yang dekat dengan bapak itu membuat mereka lebih care. Kemampuan yang besar untuk mandiri. Artinya apa? Anak ini nggak cengeng. Kalau bapaknya mengasuh dia baik, nanti kita akan lihat ada 3 tipe bapak yang salah. Kalau bapaknya ini baik, maka anak ini lebih mandiri. Saya yakin ini yang tinggal-tinggal di kos ini belum tentu mandiri. Yang tinggal di kos ini bahaya lah, cewek-cewek. Kalau di asrama sih mungkin ini yang di kos ini bahaya. Nggak ada yang ngontrol, betul nggak? Betul nggak? Mau cewek cowok masuk, betul nggak? Siapa saja boleh? Banyak anak-anak Sintang dikirim ke Jogja hamil di luar nikah. Kenapa? Di sininya nggak siap. Di sananya kaget. Hah? Malam-malam? Siapa? AA. AA mau ngapain? Mau Akhirnya jadi Jerry Johnson mencatat bahwa riset penelitian berulang kali mendokumentasikan bahwa seorang anak yang menikmati hubungan yang positif dan berkesinambungan dengan ayahnya cenderung mempunyai konsep diri yang baik, rasa bangga yang besar, rasa percaya diri yang lebih kuat dalam interaksi pribadi maupun sosial. Kedewasaan moral besar mengurangi angka kehamilan remaja. Ternyata kalau orang dekat dengan bapaknya, dia peluang untuk hamil di luar nikah itu lebih besar. Mengapa bapak? Bapak adalah kunci untuk dosa dan juga kunci solusi dari dosa. Bapak adalah sumber. Klik. Pengenalan Allah sebagai Bapa adalah tingkat terdasar yang harus dialami anak-anak Tuhan. Nah, saya mau katakan pengajaran tentang hati Bapa ini pelajaran paling dasar. Kenapa? Karena Bapak, ayah kita tuh sumber. Saya yakin semua di sini pernah merasa benci sama bapaknya ketika dipukul, betul nggak? Betul semua. Kalian sadar nggak kenapa dipukul? Salah atau enggak? Kira-kira kalian pikir gini, kalau saya salah, Bapak harusnya jangan pukul sedemikian jahat, betul? Betul. Pernah nggak Bapak mengingatkan kalian? Tegur dulu. Pernah. Atau banyak langsung. Puak. Pernah. Pernah nggak dihajar Bapak? Cowok-cowok pasti pernah kalau nakal tuh kan. Seorang anak yang dihajar bapaknya sampai hidungnya pecah. Ini fakta. Dia sekarang jadi pendeta. Itu anak tidak pernah mau berbicara dengan bapaknya sampai 3 tahun. Bapaknya orang kaya, dia salah satu ahli perminyakan terbaik di Indonesia. Dia dikontrak oleh perusahaan luar negeri, karena orang Indonesia nggak mampu bayar. Jadi gini, bapaknya ini saking pinternya, ketika dia terbang, misalnya dia bisa lihat di tanah mana ada minyak. Jadi gaji besar. Tapi bapak ini suatu ketika lihat anaknya, bapaknya pinter, anaknya juga pinter. Suatu ketika karena anaknya mungkin lalai, nilai matematikanya dapat 8. 8 tinggi nggak? Buat bapaknya rendah. Bapaknya minta nilainya 10. Jadi sang bapak lihat anak, dia hajar tuh anak, puak.
anak masih SMP atau SD, itu dipukul dengan tangan bapak yang demikian kuat, hidungnya retak. Hidungnya retak, dan sang anak semenjak itu tidak pernah mau menegur sang bapak. Kenapa? Dia benci. Dia sangat benci. Dan di pikiran dia adalah, kalau aku besar, aku mau bunuh bapakku. Bapaknya sadar, bapaknya bertobat di sebuah ibadah, bapaknya nangis. Tapi kan ketika bapaknya sadar, dia pulang ke rumah, anaknya tetap tidak mau negur dia. Sedih gak begitu? Jadi kalau mereka mau ngomong hanya lewat kertas. Misalnya gini, bapaknya bilang gini, apa kabar anakku? Anaknya jawab kertas. Kabar saya baik, saya ditempel di kulkas. Setiap hari, bapak mana yang gak stres? Ngantar sekolah, bapaknya ngantar sekolah, anaknya di sebelah diam saja. Ngomongnya lewat surat. Bapaknya tanya, gimana kabar hari ini? Dia akan tulis kertas, dia kasih ke bapaknya. Akhirnya sang bapaknya bilang, Tuhan, aku akan membereskan hubunganku dengan bapakku. Anaknya itu tidak mau bertemu dengan bapaknya ngobrol. Akhirnya sang bapak ambil cuti selama 2 tahun. Cuti itu artinya gaji tetap dibayar, tapi dia gak kerja. Selama 2 tahun, dia tugasnya ngapain? Nganter anaknya sekolah setiap hari. Dan selama 2 tahun anaknya sama, tidak mau bicara, turun dari mobil, banting pintu. Tahan gak? 2 tahun. Bapaknya coba, tahun ketiga, dia coba setahun lagi, paksakan diri. Di tahun ketiga, hari terakhir bapaknya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup lagi seperti ini. Aku gak tahan lagi. Aku pengen pukul anak itu. Anaknya gak tahu, ini hari terakhir dia akan, bapaknya sabar. Kemudian seperti biasa anaknya diantar bapaknya. Bapaknya bilang, ini hari terakhir Tuhan, aku gak tahan lagi. Apa yang terjadi? Bapaknya sapa dia. Apa yang terjadi nih? Mujizat terjadi. Anaknya gak ngomong tetap. Ketika turun mobil, gak banting pintu. Mobilnya dia lihat gini. Anaknya bilang apa? You are a good dad. Kamu adalah bapak yang baik. Itu bapak nangis. 3 tahun nunggu anaknya bisa hubungan baik. Anaknya bilang apa? Saya menunggu kesungguhan Bapak untuk sungguh-sungguh mengasihi saya. Dan 3 tahun saya lihat Bapak betul-betul mengasihi saya. Anak itu dipulihkan Tuhan. Bapaknya dipulihkan Tuhan. Iblis itu suka merusak hubungan anak dengan bapak. Ada anak yang sudah diperkosa bapaknya. Bukan anak angkat tapi anak kandung. Sampai hamil. Saya mau katakan anak seperti ini punya anak manggilnya bapaknya kakek atau bapak. Misalnya anak ini hamil, anak ini manggil sang ayah ini kakek atau bapak. Kakek bisa, bapak? Ada anak-anak gadis yang semenjak kecil ketika kan anak kan kalau di rumah kan sembarangan kan. Sang bapaknya mungkin nggak tahan seksualnya, lihat anak gadis seperti itu, dia mulai perkosa anaknya dan anak nggak bisa apa-apa. Kemarin ada seorang di Anjungan. Di Anjungan itu ternyata sang anak sudah diperkosa bapaknya berkali-kali. Itu anak ketika dengar tentang khotbah seperti ini, dia nggak tahan, dia nangis sekeras-kerasnya. Kenapa? Aku diperkosa bapakku. Wah, anak ini tahu siapa? Pemimpin pujian. Mungkin kita nyimpen rahasia. Karena rahasia itu disimpan, kita nggak bisa berubah. Kenapa? Karena iblis ingin merusak figur bapak. Itu anak nangis berguling-guling. Bayangkan, bertahun-tahun dari mulai pertama haid sampai sekarang sudah besar, dia tetap diperkosa bapaknya. Untung gak hamil. Jangan bilang amit-amit, hari-hari ini banyak seperti itu. Dan banyak anak-anak muda keluar rumah bukan karena mamanya cerewet, betul gak? Karena bapaknya yang galak, ya enggak? Pulang kerja bapaknya lagi capek, kita nanya, "Pak, diam kamu." "Pak." Bisa. Dan anak itu kabur ke rumah. Tanya sama anak-anak muda, kenapa gak betah di rumah? Di rumah dia gak menemukan teman. Bapaknya terlalu jauh jaraknya. Dan orang seperti ini gak akan bisa mengenal Allah dengan baik. Susah. Mazmur 103 ayat 13 menyatakan Tuhan sebagai bapa yang mengasihi anaknya. Sifat Tuhan dinyatakan dalam hubungan antara orang tua dengan anak walaupun manusia telah jatuh dalam dosa dan seterusnya. Maleaki adalah kitab terakhir dalam perjanjian lama.
Dan kalau kitab terakhir itu pesan Tuhan jelas. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Aku akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau ini nggak ada pemulihan, bumi akan dipukul Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Ya nggak? Tuhan bilang begini, kalau ini tidak dipulihkan hubungan antara bapak dengan anak, maka bumi akan musnah. Saya menonton TV dan mereka berkata bahwa hari ini sudah mau dekat kiamat. Saya tidak peduli apakah kiamat kapan, tapi firman Tuhan jelas bahwa hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anak. Artinya apa? Nah, apa artinya? Yang pertama, oleh karena itu salah satu pelayanan yang dimunculkan Tuhan pada akhir zaman adalah pelayanan pembapaan untuk memulihkan hubungan antara ayah dengan anak. Jadi akhir zaman ini Tuhan akan memulihkan hubungan bapak dengan anak. Kenapa? Karena anak-anak bisa nakal karena kehilangan figur bapak. Laki-laki bisa berontak karena tidak suka dengan bapaknya. Laki-laki jadi pemerkosa, kenapa? Karena melihat bapaknya jahat sama kakak-kakaknya. Pembunuh berantai, saya tahu nggak siapa Rian yang lemah gemula itu. Karena dia mendapati figur bapaknya terlalu lembek. Bayangkan 11 mayat dikubur di rumahnya, nggak mungkin bapaknya nggak tahu, betul nggak? Nggak mungkin kan Bu? 11 mayat loh Bu, kalau satu masih mending lah. 11 mayat di rumahnya dikubur, bapaknya tahu nggak? Pasti tahu. Bapaknya negor nggak? Bapaknya terlalu lembek. Terlalu lembek. Akibatnya apa? Tuhan sedang memulihkan hubungan antara bapak dengan anak. Dunia kehilangan figur bapak yang benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kenapa? Hari-hari ini dunia sedang mencari figur pribadi yang dapat diandalkan. Bapak yang baik. Survei membuktikan di Indonesia ternyata hampir 40% laki-laki yang sudah punya istri pernah dan masih selingkuh. Kalau gini, contoh ya, saya anak ketemu bapakku di mall, bapakku dengan cewek lain. Di sini mungkin nggak terlalu nyolok, tapi di Jakarta itu banyak. Pulang kantor sama sekretaris, rapat. Lama-kelamaan merapat, akhirnya rapat-rapatan. Iblis bertujuan merusak gambar Bapak dunia agar sulit mengenal Bapak surgawi. Orang kalau nggak bisa mengenal Bapak dunia dengan baik, dia nggak akan bisa mengenal Bapak surgawi. Lanjut. Pemulihan dimulai dari hubungan anak dengan Bapak. Ibu sebagai orang tua gampang ngampuni anak kan? Tapi Bapak belum tentu bisa maafkan anak loh. Gengsi. Laki-laki tuh gengsi, betul nggak? Coba, perempuan dilihat perempuan paling makin getek kan? Aku diliatin loh. Iya jalannya. Harusnya jalannya begini, tiba-tiba gini. Tapi coba laki-laki lewat. Dilihatin sama laki-laki. Apa lo? Nantang, hah? Belum tahu gue orang apa, hah? Betul gak laki-laki? Kalau perempuan lagi lewat, dilihatin cowok, bukannya marah, makin Tapi coba laki-laki ini lewat di jalanan, lewat gang, nggak bilang permisi dilempar kau, betul nggak? Isi bang, ya nggak? Kalau cewek kan nggak, dia lewat sweet, mana ada cowok lewat disweetin sama cowok lain? Nggak ada kan? Itu cowok gila kan? Terus disweetin, cowoknya pertama gini, hai, itu benches. Nah, laki-laki itu dasarnya sombong. Anak bapak dengan ayah, anak laki-laki dengan ayah itu bisa berantem. Karena laki-laki bisa ngelawan, betul nggak? Waktu kecil dipukul diem kan, papa, SMP udah mulai. Apalagi dia belajar taekwondo, kungfu tingkat tinggi. Dipukul bapaknya, wah, Cudan Cuki, wah, bapaknya puak. Ih, anak gue hebat sekarang. Betul nggak? Laki-laki. Perempuan dipukul paling, lari ke dibantal. Itu bantal kalau bisa menjual gini, baunya ilermu gitu kan.
Lu nggak perempuan kan? Tapi kalau laki-laki dipukul dia keluar ke temennya. Temennya bilang gini, kenapa lu men? Gue dihajar bapak gue. Lu sini aja men sama gue. Iya ya. Lu mabok dulu, ntar lu pulang ke rumah hajar tuh bapak lu. Bisa. Ada nggak pernah di koran waktu itu anak membunuh bapak karena bapaknya menganiaya mamanya? Bisa. Perempuan nggak mungkin bunuh bapaknya, penangis, meratap. Tapi laki-laki bisa membunuh bapaknya. Oke? Kita akan lihat figur bapak yang salah. Klik. Nah, kita lihat ya. Tolong perhatikan baik-baik apakah di rumahmu bapak-bapakmu seperti ini. Yang pertama, bapak yang tegas. Kalau pulang sekolah jam 7, pulang jam 7. Kalau tidak, wih, hajar kau sampai ganteng. Bapak yang tegas tapi kurang lemah lembut. Artinya gini, ini bapak strength sekali. Kamu pulang jam berapa? Jam 9. Kenapa terlambat? Itu pak, bannya pecah. Bannya pecah, alasan kamu. Pak. Ada bapak seperti ini. Maaf kata, biasanya bapaknya militer seperti ini. Dia terapkan di rumah dengan di kantor sama. Anak nggak beda dengan bawahan. Itu anak pulang terlambat gemetar gini nih. Akhirnya dia nggak pulang sekalian. Betul nggak? Mamanya jemput. Guru kirim surat ke rumah. Anak bapak begini-gini. Itu bapak ngomong, wah bodoh ini anak, tolol anak langsung. Sini kamu, pakpok. Itu anak memang diem. Lukanya bisa hilang, betul nggak? Birunya bisa hilang. Tapi luka di hati sampai dia tua pun akan dibawa. Luka yang kurasakan. Yeah. Luka karena jatuh gampang sembuh kan ya? Luka patah hati, bertahun-tahun. Yeah. Ini yang ketawa saya curiga ini. Kalau coba bilang, enggak, ya lu playboy. Ya, bapak yang tegas tapi kurang lemah lembut akan menghasilkan anak-anak pemberontak. Jadi kita tahu bahwa kalau kalian suka berontak sama orang tua, karena orang tua kalian tegas tapi tidak lemah lembut. Ngerti nggak? Ada saatnya bapak menjadi teman. Pernah nggak sharing dengan bapak? Pak, ada cowok nasihat aku pak. Siapa? Kurang ngajar tuh orang dia. Belum tahu gue preman di kampung. Kalian lebih sering sharing sama orang tua apa sama teman? Kenapa? Nah itu artinya bapakmu itu nggak mau ngerti anak muda kan ya? Pak, ini pak Facebook lupa. Apa Facebook? Setan itu dibuang HP-nya. Dia suka ngumpul sama temen akhirnya. Kenapa anak-anak suka curhat sama temennya? Karena dia merasa diterima. Kenapa orang tua kehilangan anak-anak? Karena orang tua gak mau ngerti anak-anak. Dia tegas, pokoknya peraturan di rumah jam 9 tidur semua. Zaman sekarang jam 9 tidur bisa gak? Ini yang ngomong mereka loh bu, bukan saya bu. Bisa gak? Bisa. Keras. Strength. Apa kata bapak? Itu kata bapak, hukum di rumah ini. Anak seperti ini memang masih seumur-umur kalian karena butuh duit bapak kan ya. Sudah gede, bapaknya udah tua. Dulu kau gaya. Bapak kalau mau ke rumah ini rumah saya. Jangan jorok di rumah ini. Tahu? Bapaknya bilang gini, lu udah tua, gue udah tua sekarang. Dulu bapak begitu, sekarang gantian. Siapa yang berkuasa sekarang? Saya. Ada. Orang Tionghoa tuh kurang ajarnya, maaf kata. Lagi hidup orang tua gak diurus. Udah mati sibuk sembayangin. Dari Jakarta sampai ke Pontianak tiket mahal 2 kali lipat pun tetap datang. Cuma sebuntuk dana, dikasih duit-duitan, dikasih baju-bajuan, dikasih rumah-rumahan. Semua cuma an-an-anan. Dia menangis, gak ada gunanya lagi. Lagi hidup gak diurus. Betul gak? Nah, pertanyaan saya buat kalian adalah, apakah bapak di rumah seperti ini? Keras. Biasanya maaf kata suku-suku tertentu, Batak, Ambon, orang Timur itu keras. Dayak keras gak? Tergantung kalau mabok atau enggak. Kalau mabok, kenapa kamu pulang berdua? Pak sendiri pak, kamu kok goyang-goyang? Karena dia mabok. Kok tiba-tiba kamu ada kembarannya? Pak, saya tetap saya pak. Enggak, kamu bohong sama bapak.
Kenapa mau gempa? Kok di kampung banyakkan noreh, beladang, atau ngomong dengan orang tua? Hah? Weh! Pilihan keempat nggak ada? Jujur aja. Buset, tidur berarti yang keempat. Enggak kan? Kok kampung ngapain? Kata kangen orang tua, tapi nggak pernah ngobrol dengan mereka. Sekedar gitu. Itu kenapa anak muda banyak jatuh dalam dosa. Karena orang tua nggak pernah mau dengar kalian, kalian pun nggak mau datang ke orang tua. Betul nggak? Betul nggak? Pernah nggak ngomong sama orang tua, Pak, aku di sekolah ada yang kirimin surat cinta. Wih, bapaknya bilang gini, sini nak, bapak mau lihat suratnya. Wah ini tipe cowok playboy nak. Bapak kok tahu? Bapak juga playboy dulu nak. Kok gitu bisa pak? Mamamu ilmunya lebih sakti dari bapak. Ya, gitu. Pernah nggak? Diskusi hal-hal kecil dengan bapak gitu. Pernah, tapi jarang ya. Jarang pulang ya. Kalau di kampung, main dengan teman atau ketemu ngomong sama orang tua? Jarang. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, bapak yang tegas tapi kurang lemah lembut. Ada nggak di sini di antara kita? Banyak. Bapak seperti ini sukanya main pukul tanpa alasan. Ya enggak? Yang kedua, bapak yang kurang tegas tetapi lemah lembut akan menghasilkan anak-anak yang manja. Ini kebalikannya. Anak kecil itu tahu loh bapaknya atau mamanya itu punya ilmu kuat atau enggak. Begini, pernah nggak lihat di tempat tertentu anak kecil nangis guling-gulingan minta beli mainan? Pernah nggak? Anak kecil seperti itu tuh udah belajar. Pertama-tama dia minta, enggak dikasih kan? Dia nangis guling-gulingan, bapaknya kasih. Di otak dia sudah ada. Aku minta, kalau enggak dikasih, senjata utamanya apa? Itu bapak yang enggak tegas. Akhirnya, ya sudah kamu beli apa? Nih beli. Sama kayak kita kan? Kita tahu mama kita, bapak pelit tapi mama enggak. Kita kan, "Ma." Orang tua harus kompak dengan sesama, enggak boleh perbedaan pendapat. Ada bapak yang kurang tegas, anaknya jadi manja. Dikit-dikit dikasih. Bapak nggak ada duit, jual kebun aja nak beli motor. Anak-anak jadi manja. Anak manja itu nggak bagus loh. Anak manja itu nggak punya pribadi yang kokoh. Ngerti nggak? Manja itu bagus, tapi bukan manja itu dalam arti ada masalah nangis, ada masalah nangis, ulangan jelek nangis, nyalakan guru, nyalakan orang tua, nyalakan Tuhan. Padahal pacaran terus. Lagi mau belajar, HP-nya on terus. Belajar matematika, tididit. Lama-lama ujian jawabannya apa? Tididit. Oke, menghasilkan anak-anak manja. Ada nggak di sini yang manja? Sekali orang tuanya bilang ini, tidak. Dia nangis guling-gulingan. Lu mau guling-gulingan? Mau apa orang tua bilang ini? Tidak. Saya suka lihat kadang-kadang di mall gitu. Anak kecil kan pinter kan, lagi kan. Dia ambil mainan. Pertama sih, kan bapaknya malu satu mall liatin anaknya, wah seperti rocker kan. Sudah. Lihat lebaran ini, lihat lebaran di pasar, toko-toko mainan. Kalau ada anak-anak nangis karena nggak dibelikan, bapaknya ngalah, itu bapaknya lemah lembut tapi nggak tegas. Yang ketiga, bapak yang kurang tegas dan kurang lemah lembut. Udah nggak tegas, nggak lemah lembut, gampangan, nggak mau tahu gitu. Anaknya pulang ke rumah, nggak dianggap. Anaknya pergi, nggak ditanyain. Akibatnya anaknya nggak merasa dihargain, betul nggak? Pulang ke rumah, pernah nggak? Pulang ke rumah, bapaknya nggak nanya, dari mana? Pulang ya pulang, pergi, Pak jalan. Teriaknya itu di depan rumah, 10 meter dari rumah, Pak jalan. Atau bapaknya lagi sibuk kerja, bukan sekali dua kali, berkali-kali. Pak, pergi dulu ya Pak ya. Pak, berantem dulu ya. Pak, ngerampok dulu ya. Ada bapak-bapak yang cuek. Dan saya melihat rata-rata di kampung banyak anak-anak muda itu dicuekin bapaknya. Saya sering ke kampung. Bapaknya di rumah lagi ngobrol sama kita. Anaknya pulang, Pak, pergi, nggak pamit pun, dicuekin.
orang tua bilang gini, ada nggak ada kau di rumah, nggak pengaruh. Ada. Justru makin jengkel kalau kau pulang, minta duit. Akhirnya kau mau ngapain kayak, mau jadi apa kayak, terserah, yang penting tugasku membesarkanmu. Ini di Singkawang banyak. Orang Cina Singkawang yang masih kolot bilang begini, saya besarkan anak supaya anak berbakti padaku, betul kan? Setelah dia gadis seperti ini, dikawinkan dengan pria Taiwan. Nggak ada perasaan rugi. Aku berkali-kali menemui di Singkawang perkawinan antara gadisnya masih muda, prianya sudah mendekati lubang kubur. Lo kalian ketawa kan? Coba ke Singkawang sekali-kali. Supaya apa? Dapat duit. Jadi anak gampangan. Pernah nggak yang belakang? Kalau nggak pulang, nggak dianggap. Pernah nggak? Kamu tanya bapakmu, Pak, bapak kangen nggak sama aku sih? Pernah nggak? Kau pamit nggak pamit, pulang malam nggak dicariin, pernah nggak? Bapak kalian ngerokok nggak? Rokok. Kau ngerokok nggak? Ibu guru mesti tahu kenapa anak-anak muda ngerokok, lihat bapaknya ngerokok. Kadang-kadang satu bungkus bagi dua. Anak tuh ngerokok nggak di luar, dari bapaknya dulu, betul Lek? Bapaknya pergi, rokoknya ketinggalan kan? Apa? Gudang garam. Pertama. Bapaknya curiga, habis lama-kelamaan sama-sama ngerokok berdua. Figur bapak yang salah. Yang pertama, bapak yang tidak hadir di rumah. Jarang di rumah, lebih sibuk ngurusin orang lain. Lebih sibuk ngurusin pekerjaan, lebih sibuk ngurusin orang yang gak ketuan. Anak dicuekin. Bapak ketemu anak, ketemunya di tempat kerja, bukan di rumah. Lanjut. Bapak yang gak pernah muji. Pernah gak orang tua kalian muji kalian? Pernah gak? Jarang kan? Pernah gak bapakmu buka buku pelajaranmu dan bilang gini, ini nilaimu bagus ya, hebat kamu. Pernah gak? Pernah gak? Apa mungkin nilai kita jelek sembunyi? Nilai jelek diganti, punya teman pinjam dulu. 10 ya? Iya dong, bapak dan punya teman dipinjem. Pernah gak muji? Pernah gak dipuji orang tua? Sering? Setahun sekali kali ya? Pernah? Apa yang dipuji dari dirimu? Bagi rapot ya? Kalau juara dipuji ya? Enggak juara habislah kau. Di depan guru, enggak apa-apa bu. Di rumah, sini kamu. Wah, moncok gitu. Oke, lanjut. Bapak yang tidak pernah memberi waktu. Siapa di sini yang punya waktu khusus dengan orang tuanya bicara? Hal-hal yang kalian rasakan di sekolah, di rumah, di teman-teman, kalian cerita sama orang tua kalian, atau kalian cuek-cuekan, ketemu orang tua cuman hai-hayan, kemudian pergi tanpa bekas. Biasanya laki-laki seperti itu. Saya ngalamin waktu masih umur kalian. SMP bapak saya meninggal, saya kehilangan figur bapak, dan saya nggak pernah ketemu yang namanya bapak yang peduli sama saya. Saya mau ngapain, mau pulang ke rumah, sebulan di rumah teman, nggak ada yang nanyain, nggak ada yang cuek, cuma dicuekin. Akhirnya tumbuh jadi seperti pribadi yang nggak jelas juntrungannya. Pak, kita ngomong sebentar yuk Pak. Nanti. Besokannya? Nanti. Besoknya lagi? Nanti. Cewek-cewek. Siapa yang pertama kali haid, langsung lapor orang tua. Boleh angkat tangan? 1, 2, 3. Kamu jangan angkat tangan. Ini bukan bidangmu. Ini bukan bidangmu. Haid. Lapor siapa? Mama. Laki-laki. Siapa yang pertama kali mimpi basah, lapor ke bapakmu? Kau jangan angkat tangan. Kok ribut? Kok lapor sama saya pertama kali tiba-tiba pas bangun, basah. Keluar sarung. Kenapa? Ini Pak. Ada yang lain. Kok tadi nggak angkat tangan, jangan nuduh orang. Biarkan dia bersaksi juga. Kau bilang pertama kali sama siapa? Mimpi basah. Polisi. Sama saya pertama kali kau bilang, mimpi basah. Teman ya.
Teman atau bapak? Diam-diam. Kok kau tahu sih? Ini mimpi basah loh. Bukan haid.